Dalam setahun diganggu makhluk halus di kos tusuk sate. Jarum jam sudah menunjukkan angka 10 malam ketika Asma, 24 tahun, bersiap untuk tidur setelah menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, dia memastikan pintu kamar terkunci sebelum mengambil posisi tidur di kamarnya. Namun belum sempat tertidur, dia mendengar suara seperti batu yang diketuk-ketukkan ke dinding tak jauh dari kamarnya. Ia mengira itu adalah ulah teman kosnya karena dia juga belum lama tinggal di kos yang berada di daerah Karanggayam, Catur Tunggal, Sleman. Tak jauh dari kampus UGM, dia tak menghiraukan lebih jauh suara-suara itu dan memilih untuk mengistirahatkan badannya yang sudah lelah beraktivitas seharian. Malam berikutnya, di jam yang hampir bersamaan, suara yang sama kembali terdengar. Asma mulai curiga. Ngapain sih malam-malam orang mainan batu? Keesokan harinya, dia membulatkan tekad untuk mendatangi semua penghuni kos. Dia datang dari kamar ke kamar untuk menanyakan apakah ada yang punya batu atau sejenisnya, dan mengetuk-ngetuknya ke dinding beberapa malam terakhir. Dan ternyata enggak ada yang punya dan enggak ada yang mainan batu juga, kata Asma. Dan suara-suara aneh itu terus terdengar hampir setiap malam di waktu yang hampir bersamaan selama Asma tinggal di sana. Tapi tugas-tugas kuliah yang menumpuk membuatnya enggan mengambil pusing suara-suara aneh itu. Peristiwa itu terjadi beberapa tahun silam, ketika Asma masih tinggal di kamar kos, yang ternyata posisinya berada di ujung pertigaan, selama setahun. Lebih antara 2017 sampai ke 2018. Posisi rumah seperti itu dikenal dengan istilah rumah tusuk sate. Ya, rumah tusuk sate yang banyak dimitoskan jauh dari keberuntungan. Suatu malam, bertepatan dengan bulan puasa, dia dan beberapa temannya sedang mengerjakan tugas di ruang tamu kosnya. Dia dan semua temannya sedang sibuk menyelesaikan tugas, kecuali seorang temannya yang sedang meregangkan otot-ototnya dengan berbaring di ruang tamu. Tiba-tiba, teman yang sedang tiduran itu berdiri dengan muka yang panik. Dia kemudian keluar ruangan dan tampak langsung merapal doa-doa. Beberapa hari berikutnya, tak tanyain kenapa, katanya dia dengar ada anak kecil yang manggil-manggil dia. Terus dia lihat anak kecil itu di dekat kamar mandi, ujarnya. Kali ini, Asma baru mulai cemas. Apalagi temannya tampak sangat serius dan meyakinkan ketika menceritakan peristiwa yang dia alami. Sulit mencari kemungkinan kalau dia berbohong. Dia mulai curiga dengan kamar kosnya. Hal-hal di luar nalar yang terjadi tak hanya itu. Pernah sekitar pukul 1 dini hari, ketika dia sudah memejamkan mata dan berusaha tidur, tiba-tiba dia mendengar suara marching band yang cukup dekat. Dia mengira suara itu berasal dari asrama mahasiswa yang berada tak jauh dari tempat kosnya. Tapi pas aku buka pintu, suaranya hilang. Lanjutnya, setelah pintu ditutup, suara itu terdengar lagi. Dia masih mencari-cari sumber suara itu, hingga dia menemukan suara itu berasal dari sudut kamar mandinya. Tapi ketika dia membuka pintu kamar mandinya, lagi-lagi suara itu lenyap. Asma kembali ke kasurnya untuk mencoba tidur lagi. Tapi suara itu kembali terdengar. Dia mencoba menutup telinganya karena dia berpikir suara itu berasal dari otaknya yang sedang berhalusinasi. Sebab saat itu dia memang sedang sangat banyak pikiran. Tapi suara itu tetap terdengar meski telinganya sudah dia tutup. Artinya, suara itu bukan berasal dari pikirannya yang sedang halusinasi. Asma hanya bisa pasrah dan berusaha tidur lagi. Tapi sekuat tenaga mencoba tidur,
Hasilnya tetap nihil. Dia tetap terjaga, dan suara marching band itu masih terus terdengar dari sudut kamar mandinya. Jam 3-an itu baru hilang suaranya. Ceritanya, suatu hari, sehari sebelum Idul Adha, dia sudah membuat janji untuk menginap di kos temannya. Karena teman kosnya hampir semua pulang kampung, dia membuat janji datang ke kos temannya pukul 5 sore. Tapi pukul 3 sore, dia sudah sampai kos temannya yang berada di daerah Warung Boto. Bukan tanpa alasan, siang itu, ketika Asma sedang bersantai di dekat jendela, pintu kamar yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka begitu saja. Sebagai anak teknik, aku coba melogika kejadian itu. Mungkin aku kurang rapat nutup pintunya. Tak coba ternyata, kalau enggak, rapat pintunya enggak bisa nutup. Harus jeglek, jelasnya. Oh, mungkin karena angin. Pikirnya tak mau terburu-buru menyimpulkan kalau hal itu terjadi karena hal gaib. Dia mencoba menutup rapat pintunya, lalu mendorong sekuat tenaga pintu itu dari luar. Hasilnya, pintu itu tetap tidak bisa terbuka. Angin sekuat apa yang bisa membuka pintu kayu yang berat itu? Karena itu, dia langsung berkemas dan bertolak ke kos temannya jauh lebih awal dari yang dijanjikan. Setelah bertemu temannya, hal yang pertama dilakukan Asma adalah menceritakan semua yang baru saja dia alami. Sesuai dugaan Asma, respons temannya santai saja, sembari berkata, "Ah, itu paling angin." Esok harinya, selepas salat Id, Asma dan temannya pulang ke kos rumah tusuk sate itu. Sekitar pukul 11 siang, pintu yang tadinya tertutup rapat lagi-lagi terbuka begitu saja dan langsung membentur dinding. Asma yang sedang duduk dan memainkan gawainya kembali terkejut. Tapi yang jauh lebih terkejut adalah temannya yang semula sedang tiduran dan bermain gawai. Dia langsung berdiri dan menghadap pintu seperti sedang memasang kuda-kuda untuk menghadapi musuh. Tuh kan, bener, kataku sama temenku. Terus, dia langsung minta diantar pulang. Malamnya, aku masih tidur di kosku, kata Asma terkekeh. Selama tinggal di kos rumah tusuk sate itu, Asma memang merasa kamar kosnya berbeda dengan kamar-kamar yang pernah dia tinggali. Meski dekat dengan jalan raya, tapi kamar kosnya sangat sepi. Meski di luar ramai, ketika masuk ke dalam kamarnya, yang terdengar hanyalah suara jarum jam. Terus, suasananya itu suram. Aku sudah pasang lampu Philips 45 watt. Kan harusnya udah terang banget. Tapi ternyata masih suram, kata dia. Satu lagi yang menurut dia aneh adalah udara kamarnya yang dingin. Meski saat Jogja sedang panas-panasnya, dia hampir tidak pernah menggunakan kipas angin. Padahal biasanya sampai saat ini kipas angin menjadi barang yang wajib ada di kamarnya. Setelah 13 bulan tinggal di kos itu, Asma akhirnya memilih pindah dari kos kamar tusuk sate itu. Tapi alasan dia pindah bukan karena gangguan tak masuk akal itu. Aku pindah soalnya ada mbak kos yang sering bawa cowok. Aku nggak nyaman, kata Asma. Terima kasih sudah klik subscribe dan like channel Sanggamara 99.